Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Di kisah kali ini ada satu kelanjutan cerita dari kisah sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Sedayu. Sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya akun yang bernama Epit Silma. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian akhir dari kisah ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan teman-teman juga bisa mampir ke akun YouTube-nya penulis yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Mereka tiba di rumah Galuh saat hampir menjelang subuh. Galuh segera menuju ke kamarnya dan melanjutkan tidurnya. Ia harus berangkat ke sekolah beberapa jam lagi. "Nah, Bayu, tidurlah dengan nyenyak. Nanti agak siangan, aku kemari lagi," ujar Bayu Putra setelah mengantarkan Sedayu ke kamar tamu. "Mengapa tidak menginap di sini saja, Kang? Rumahku tidak begitu jauh dari sini, Bayu. Lagi pula pagi ini aku ada urusan sedikit yang harus aku selesaikan sebelum kita ke Jatirogo." "Baiklah, sampai bertemu nanti siang," jawab Sedayu sembari melangkah ke pintu depan untuk menguncinya. Bayu Putra hanya mengangguk dan melangkah menuju ke mobilnya. Tidak lama kemudian terdengar suara gemersik kerikil yang tergilas seiring perginya mobil itu. Sedayu termangu di ambang pintu kamar yang pernah ia tempati sebelumnya. Bedanya, kali ini seempunya rumah sudah tiada. Rasa kesepian serasa mencekiknya. Sedayu menghela nafas panjang saat matanya mulai berkaca-kaca. Ia segera naik ke atas ranjang. Dalam beberapa menit, ia sudah jatuh terlelap. Sedayu terbangun sekitar pukul 10 pagi. Ia masih sedikit lelah dan mengantuk. Namun semburat sinar matahari di balik tirai jendela membuatnya tidak mampu memejamkan mata kembali. Ia membuka pintu kamar dan menemukan sehelai kertas di bawahnya. Sebuah pesan dari Galuh yang menyatakan bahwa ia sudah berangkat ke sekolah dan meninggalkan kunci cadangan untuk Sedayu di atas meja ruang tamu. Sedayu bergegas mandi dan menyeduh teh. Tidak ada sesuatu yang bisa dimakannya untuk sarapan. Tapi tidak apa, toh ia memang sedang tidak berselera untuk makan. Tidak lama kemudian terdengar deru mobil Bayu Putra memasuki halaman. Sedayu bergegas membukakan pintu untuk lelaki itu. "Sudah bangun rupanya, siap berangkat?" tanya Bayu Putra saat melihat Sedayu sudah berpakaian rapi dan menyandang tas di bahunya. "Iya, lebih baik kita berangkat secepatnya. Aku tidak ingin masalah ini berlarut-larut," jawab Sedayu. Bayu Putra mengangguk setuju. Sedayu mengunci pintu depan rumah itu, lalu bergegas berjalan menuju ke mobil Bayu Putra. "Sudah makan?" tanya Bayu Putra saat mereka sudah mulai melaju di jalan beraspal. "Belum," jawab Sedayu singkat. Bayu Putra diam saja, namun beberapa menit kemudian ia memelankan laju mobilnya, lalu berhenti di sebuah warung makan. "Kita makan dulu, soto ayam di sini enak sekali," ujarnya tanpa meminta persetujuan Sedayu. Sedayu pun hanya diam dan mengikuti langkah kaki Bayu Putra memasuki warung itu. Mereka duduk berhadapan. Warung itu tampak lengang karena saat itu sudah lewat waktu makan pagi dan belum saatnya jam makan siang. Setelah memesan makanan dan minuman, Bayu Putra memandang lekat-lekat kepada Sedayu. "Bagaimana rasanya kembali ke rumah itu? Bisa tidur nyenyak kah sampean semalam?" Sedayu tersenyum sedikit. Ia menunduk saat menjawab. "Entahlah." Jawaban itu sudah cukup. Bayu Putra tidak mendesaknya lagi. Raut wajah Sedayu sudah menunjukkan kepedihannya. Bayu, bolehkah aku memanggil namamu saja?" tanya Bayu Putra. "Oh, silakan Kang. Toh sepertinya aku juga lebih muda dari Kakang,"
jawab Sedayu pelan. Bayu Putra mengangguk. Setelah bertemu dengan siswa nanti, apa yang akan sampean lakukan? Maksudku, bagaimana dengan kelangsungan hidup sampean? Sedayu terdiam sejenak, seolah sedang berpikir keras. Lalu pelan ia menggelengkan kepalanya. Entahlah Kang, mungkin aku hanya ingin kembali ke rumah Simbo dan tinggal bersama beliau saja untuk selamanya. Toh aku tidak mempunyai suami, apalagi anak. Bayu Putra mendengar ucapan Sedayu dengan seksama. Meski diucapkan dengan intonasi datar, namun ia bisa menangkap kegetiran dalam ucapan itu. Pelayan keburu mengantarkan pesanan mereka. Bayu Putra pun mengurungkan niatnya untuk bertanya lebih lanjut. Mereka makan dalam diam. Setelah makan, mereka pun melanjutkan perjalanan. Bayu Putra membiarkan saja saat Sedayu jatuh tertidur. Ia memaklumi bahwa perempuan itu pasti mengantuk dan kelelahan. Jatirogo adalah sebuah duku yang tidak terlalu besar, namun mudah dicari dan dituju. Namun untuk menuju lokasi penebangan kayu tentulah tidak mudah. Ada banyak kelompok penebang kayu yang beraksi di hutan Jatirogo. Mereka tidak tahu di bagian mana siswa bekerja. Saat berhenti untuk beristirahat di sebuah kedai kopi, mereka beruntung. Ada seorang lelaki penduduk kampung setempat yang mau menawarkan diri untuk mengantar mereka. Aku juga penebang kayu Kang, Mbak Yu, ujarnya memandang Bayu Putra dan Sedayu bergantian. Kawasan hutan Jatirogo sudah biasa aku jelajahi sedari aku masih kecil. Dengan bantuanku, kalian akan lebih cepat menemukan orang yang kalian cari itu, bujuknya. Meski awalnya Sedayu menolak, namun Bayu Putra bersikeras menerima tawaran lelaki itu dan membayarnya tanpa menawar. Hal itulah yang sebenarnya menjadi alasan penolakan Sedayu pada awalnya. Ia tidak punya cukup uang untuk membayar jasa lelaki itu. Dikin, nama lelaki itu. Ia segera bergabung di kursi belakang mobil Bayu Putra setelah mengantungi sejumlah uang di saku celananya yang lusuh. Beberapa kilometer berkendara memasuki jalan di dalam hutan. Tiba-tiba Dikin memberi aba-aba untuk berhenti. Tunggu di sini sebentar Kang, aku akan bertanya kepada seseorang. Tanpa menunggu jawaban dari Bayu Putra, Dikin langsung membuka pintu mobil dan melompat keluar. Tanpa ragu ia berjalan sembari menyibakkan belukar setinggi pinggang. Sedayu dan Bayu Putra saling bertukar pandang. Kemana dia Kang? Apakah Kang percaya dia akan kembali? Jangan-jangan sebenarnya dia tidak tahu apa-apa, tanya Sedayu cemas. Bayu Putra melongokkan leher sambil menatap ke arah Dikin menghilang. Ia memberi isyarat agar Sedayu diam. Aku mendengar sesuatu. Sedayu ikut menajamkan pendengarannya. Samar, mereka mendengar suara hantaman kampak berkali-kali dan kerosak di daunan. Sesekali terdengar teriakan beberapa orang lelaki yang memberi aba-aba. Ada kelompok penebang kayu di balik semak itu. Kita tunggu saja. Aku yakin Dikin pasti kembali. Bayu Putra menyandarkan kembali punggung dan kepalanya pada sandaran kursi. Ia memejamkan mata, menunggu. Sedayu tetap memandang ke arah Dikin pergi dengan perasaan gelisah. Tidak lama kemudian lelaki itu kembali melalui jalan setapak yang sama. Kali ini dengan senyuman lebar yang terukir di wajah legamnya yang berpeluh. Sudah dekat Kang. Sebentar lagi kita sampai di tempat siswa, ujar Dikin saat jaraknya ke mobil hanya sekitar 3 meter lagi. Bayu Putra membuka mata dan melirik sekilas pada Sedayu. Cengirannya seolah mengucapkan kata, apa aku bilang? Siapa yang Kang Dikin temui barusan? Tanya Bayu Putra sembari menyalakan mesin mobilnya. Pak Leku, adik dari bapakku, dia mandor di grup penebang di sana. Dikin menjawab sambil menunjuk arahnya pergi tadi dengan ibu jari tangan kirinya. Pak Lek bilang kalau para penebang dari kiri laya itu biasanya anak buah dari Mandor Rohmat. Pasti siswa ada di sana, katanya lagi dengan sangat yakin. Bayu Putra hanya mengangguk. Ia sibuk berkonsentrasi pada jalan hutan yang tidak rata. Sedayu duduk diam memandangi pepohonan yang mereka lalui. Seberapa jauh Kang? Tanya Bayu Putra. Tidak jauh kok, sebentar lagi kita sampai di pertigaan. Pilih yang ke arah kiri, lalu nanti akan ada pohon mahoni besar. Tinggalkan saja mobilnya di sana. Di dekat situ ada jalan setapak. Kita lanjut dengan berjalan kaki saja.
Memang benar, tidak sampai 10 menit kemudian, mereka sudah sampai di dekat pohon mauni yang dimaksud. Setelah Bayu Putra menutup semua kaca jendela mobil dan menguncinya, mereka pun bergegas melintasi jalan setapak. Dikin berjalan di depan, diikuti oleh Sedayu, lalu Bayu Putra di belakang. Matahari sudah mulai tergelincir ke arah barat. Sinarnya yang mulai redup, semakin gelap terhalang dedaunan yang lebat. Namun mereka masih bisa mendengar kesibukan para penebang kayu. Para lelaki itu menoleh serentak saat mendengar suara langkah rombongan Sedayu yang semakin mendekat. Mereka terheran-heran, ada keperluan apa seorang perempuan datang ke tengah hutan seperti ini. Mereka mulai bersiul iseng dan tersenyum-senyum. Namun di antara para penebang kayu itu, Siswola yang paling terkejut saat matanya menangkap sosok Sedayu di antara ketiga orang itu. Hatinya menangkap firasat tidak enak. "Sedayu, ada apa kamu kemari?" tanya Siswo sembari meletakkan kapaknya di atas rumput, lalu berjalan menghampiri Sedayu. Tindakannya membuat semua teman-temannya menatapnya terheran-heran. Mereka tidak menduga Siswo mengenal perempuan itu. "Ada hal penting yang perlu aku sampaikan mengenai Farida. Bisakah aku bicara denganmu saja?" tanya Sedayu datar sembari melirik ke arah teman-teman Siswo. Ia tidak yakin apakah harus meminta izin kepada mandor mereka sebelum berbicara dengan Siswo, mengingat Siswo masih bekerja. Namun Sedayu juga tidak sabar menunggu hingga saat Siswo selesai bekerja. Lagi pula ia tidak melihat ada sosok seorang mandor di sana. Mendengar nama Farida, wajah Siswo seketika memucat. Ia memberi isyarat pada Sedayu untuk menjauh dari kerumunan orang-orang. Dikin dan Bayu Putra pun tahu diri. Mereka mendekati para penebang kayu dan memperkenalkan diri. Bayu Putra menawarkan rokok yang ternyata sudah ia siapkan dari rumah. "Ada apa dengan Farida?" tanya Siswo dengan tidak sabar saat mereka sudah agak jauh dari kerumunan. Sedayu menceritakan dengan ringkas apa yang terjadi dengan gadis itu. Siswo tampak gelisah mendengarnya. Berkali-kali ia mengusap wajahnya, matanya nanar, ia tampak sangat emosi. "Aku akan segera pulang yuk, tapi aku harus menunggu mandorku datang dulu untuk meminta izin sekaligus meminta uangku. Untuk sementara, aku masih punya sedikit uang untuk Farida. Bisakah kau memberikan uang ini kepadanya?" Sedayu mengangguk. Siswo segera berlari menuju ke tendanya. Tidak lama kemudian ia kembali dengan menyerahkan sejumlah buntalan kain kepada Sedayu. "Hanya itu uang yang aku punya untuk saat ini. Bawalah, aku akan segera pulang secepatnya," tegasnya. Sedayu berkata, "Baiklah, akan aku berikan padanya. Kami akan kembali sekarang." "Sedayu," panggil Siswo lirih sebelum perempuan itu berbalik. "Terima kasih, sudah sudi membantu dan menjaga Farida dan calon anak kami. Maafkan atas segala sikap kasarku kepadamu selama ini. Aku berjanji suatu saat akan kubalas jasamu," ujar Siswo terbata-bata. Lelaki itu tampak gemetar, matanya memerah dan berkaca-kaca. Sedayu menelan ludah, ia tidak mampu menjawabnya selain hanya bisa menganggukkan kepala. Tidak lama kemudian hutan pun mulai gelap. Sedayu dan rombongan pun berpamitan. Setelah mengantarkan Dikin, Sedayu dan Bayu Putra pun kembali ke rumah mendiang Warto. Sepanjang perjalanan Sedayu hanya membisu. "Aku berharap sampean tinggal sedikit lebih lama di sini yuk," ujar Bayu Putra saat Sedayu keluar dengan membawa secangkir kopi panas untuk lelaki itu. "Iya Mbak Ayu, tinggallah lebih lama, temani aku," pinta Galuh yang ikut bergabung mengobrol dengan mereka. Sedayu tersenyum letih. "Mungkin lain kali Kang, Luh. Aku sangat mengkhawatirkan keadaan Farida. Mungkin dia membutuhkan pertolonganku selama Siswo belum datang menjemputnya." Galuh dan Bayu Putra mengangguk mengerti. "Aku antar sampean besok subuh ke stasiun yuk. Sekarang tidurlah, sudah hampir tengah malam," ujar Bayu Putra yang disambut anggukan pelan Sedayu. Ia merasa sangat letih sekarang, namun hatinya terasa lebih lega karena perseteruannya dengan Siswo kini telah berakhir. Sudah hampir sore saat dokar yang Sedayu tumpangi memasuki kawasan Girilaya. Baru saja membelok ke halaman rumahnya, Sedayu melihat Nyi Suti terkopoh-kopoh berlari menghampiri. Melihat raut wajah Nyi Suti membuat Sedayu seketika menjadi panik.
Cepat-cepat ia membayar ongkos dokar dan melompat turun. "Farida, Mbok. Kenapa Farida?" tanya Sedayu gusar. Ia memegangi kedua bahu Nyi Suti yang mulai menangis. Sedayu ketakutan. Segala dugaan buruk seketika menghantamnya. Ia takut Farida berbuat nekat dengan mengakhiri hidupnya. Lekas-lekas ia mengamit lengan Nyi Suti dan membawanya ke rumah. Diiringi pandangan keheranan dari si kusir dokar. "Mana Farida?" teriak Sedayu saat tidak melihat kemunculan gadis itu. Seketika kesadarannya seperti tersentak. Ia menyadari sesuatu hal. Dengan berbisik Nyi Suti berkata, "Ki Sutopo menjemput Farida tadi malam, Nak. Entah dari mana ia tahu bahwa Farida ada di rumahmu." Perempuan itu pun tidak mampu lagi membendung tangisnya. Mendengar kabar itu membuat Sedayu menjadi lemas. Ia tertunduk tanpa daya di kursi ruang tamunya. Tali tasnya melorot begitu saja dari bahunya. Pelan-pelan tetes air mata pun bergulir di pipinya. Rasanya perjalanan jauh yang ia tempuh untuk menemui siswa hanyalah sebuah kesia-siaan belaka. Farida telah kembali ke cengkeraman rentenir kejam itu. Malam sebelumnya, baru beberapa saat Sedayu berangkat bersama Galuh dan Bayu Putra, terdengar suara sebuah mobil berhenti di halaman rumah Sedayu. Nyi Suti dan Farida yang tidak hafal suara tiap jenis mobil mengira bahwa mobil Bayu Putra kembali lagi, mungkin karena ada sesuatu yang tertinggal. Nyi Suti pun bergegas membuka pintu depan. Saat pintu itu terbuka, Nyi Suti pun surut ke belakang. Wajahnya menjadi pucat pasi dan ketakutan, bagai melihat sesosok setan berwujud manusia. Ia ingin menutup pintu itu kembali, namun Ki Sutopo dan kedua anak buahnya sudah merangsek masuk ke dalam rumah itu. Pandangan Ki Sutopo langsung menuju kepada Farida yang berdiri membeku di ruang tengah. Terlambat sudah, gadis itu tidak bisa lagi melarikan diri saat kedua anak buah Ki Sutopo menghalangi langkahnya menuju ke pintu belakang. "Dablek juga ternyata. Bocah bau kencur, sebaiknya kau ikut aku sekarang. Kalau tidak mau, orang tuamu celaka. Mereka ada di rumahku sekarang," ancam Ki Sutopo. "Dan kau," teriaknya pada Nyi Suti yang gemeteran, "sampaikan pada Sedayu, jangan ikut campur urusanku lagi, atau akan kubuat hidupnya lebih menderita dari saat ini." Dengan gemas lelaki tua itu mencekal pergelangan tangan Farida yang berusaha meronta sambil menangis meminta tolong kepada Nyi Suti. Tidak, jangan bawa aku, Mbok, tolong aku, Mbok," ratap Farida histeris. Perempuan tua itu tidak mampu berbuat apa-apa, tubuhnya gemetar. Ia hanya mampu memandangi kepergian Farida dengan derayan air mata saat Ki Sutopo setengah menyeret gadis itu dan menghempaskannya ke kursi belakang mobil. Pintu mobil itu terbanting dengan suara sangat keras. Detik berikutnya, mobil itu sudah melaju meninggalkan Nyi Suti yang merosot bersimpu ke atas tanah. Sedayu termangu mendengar penuturan Nyi Suti di sela isak tangisnya. "Maafkan Mbok, Nak. Mbok tidak berdaya menghalangi mereka. Mbok sangat takut kalau mereka sampai nekat mencelakai Mbok dan Farida bila kami melawan. Apalagi ia juga mengancammu," ratap Nyi Suti. Jemari perempuan itu gemetar menggenggam jemari Sedayu yang berusaha dengan susah payah menyunggingkan senyum di sela derai air matanya. "Tidak apa-apa, Mbok. Aku bisa ngerti. Kita sudah berupaya sekuat yang kita bisa. Siswa pun sudah berjanji untuk pulang sesegera mungkin dan membawa Farida pergi. Namun takdir berkata lain. Semoga Farida menemukan upaya dan kekuatan untuk bisa lepas dari rentenir itu," jawab Sedayu lirik. "Aku mau istirahat dulu, Mbok. Lelah sekali rasanya tubuh dan pikiranku," lanjutnya. "Iya, Nak, istirahatlah. Sampean memang butuh istirahat. Hari-hari ini terlalu melelahkan," hibur Nyi Suti. Tangan perempuan itu mengelus lengan Sedayu dengan rasa sayang. Sedayu bangkit menuju ke kamarnya diiringi dengan pandangan iba Nyi Suti. "Maafkan aku, Mbok, Pak," ujar Farida di tengah sendu sedanya. Gadis itu menemui kedua orang tuanya di sebuah kamar di rumah Ki Sutopo. Ki Slamet diam dan menundukkan kepala mendengar ucapan Farida. Nyi Gati pun hanya memeluk putrinya dengan tangis yang tidak juga berhenti. "Seharusnya kami yang minta maaf padamu, Duk. Kami yang telah menyusahkan hidupmu sampai seperti ini,"
ujar Ki Slamet dengan suara tercekat. Farida melepaskan pelukannya dari sang ibu, lalu memandangi ayahnya lekat-lekat. Lelaki tua itu tampak kuyu dan lemah, seolah-olah ia bertambah tua 20 tahun sejak terakhir kali Farida bersama mereka, seminggu yang lalu. Meski keadaan Nyigati sedikit membaik, namun Farida yakin sekali kalau kedua orang tuanya sangat menderita dengan adanya tuntunan kawin paksa ini. Saat kau berhasil kabur tempo hari, sejujurnya hati kami sangat lega. Kami bahkan berdoa supaya kau bisa pergi sejauh-jauhnya. Kami tidak peduli lagi akan ancaman Ki Sutopo terhadap kami, asal kau bisa hidup bahagia, entah di mana, bisik lirih sang ayah. Nyigati menguatkan pernyataan sang suami dengan anggukan pelan. Namun tampaknya kali ini kau tidak bisa kabur lagi, Nduk. Ki Sutopo murka sekali. Ia akan memajukan rencana pernikahan kalian, lanjut Ki Slamet. Farida mendongak cepat mendengar ucapan sang ayah. Kapan, Pak? Tanyanya. Besok malam. Farida merasakan jantungnya seolah teremas, hancur lebur. Sedayu melangkah keluar dari kamarnya dengan kontak. Meski sepanjang malam berada di dalam kamar, namun ia nyaris tidak bisa tidur. Pikirannya terlalu penuh dengan segala macam persoalan. Lelah dan jenuh, akhirnya ia pun memutuskan keluar dari kamarnya untuk membuat secangkir teh panas. Mungkin bisa sedikit meredakan sakit kepalanya yang terasa menusuk-nusuk. Mau kemana, Mbok? Tanya Sedayu saat melihat Nyi Suti sudah berpakaian rapi di dapur. Mbok mau pulang saja, Nak. Tidak ada lagi yang bisa Mbok lakukan di rumah ini. Toh tidak ada lagi Farida yang perlu Mbok jaga, jawab perempuan itu pelan. Mbok mau teh? Tanya Sedayu, seolah mengabaikan ucapan Nyi Suti. Perempuan itu mengangguk. Sedayu membuka lemari dapur dan menyiapkan 2 cangkir teh. Lebih baik Mbok di sini saja, menemani aku, setidaknya sampai siswa pulang nanti, bujuk Sedayu. Ia meletakkan 2 cangkir teh buatannya di atas meja makan. Kini mereka duduk berhadapan. Kasihan siswa nanti kalau pulang tidak ada yang menemuinya di rumah, Nak, jawab Nyi Suti. Pasti siswa sudah tahu kalau Mbok masih di sini bersamaku. Ia pasti akan menyusul kemari. Nyi Suti terdiam mendengar alasan Sedayu. Iya, Nak, tapi kan Mbok punya rumah sendiri. Lebih baik Mbok pulang dan bersih-bersih dulu. Nanti mungkin beberapa hari lagi Mbok akan kembali kemari. Entah apa yang membuat Nyi Suti bersikeras untuk pulang. Sedayu pun tidak berminat membujuknya lagi untuk tetap tinggal. Malah sejujurnya, ia sedang enggan berbicara dengan siapapun untuk saat ini. Perasaan duka karena kehilangan Warto serta persoalan Farida yang bertubi-tubi menghantamnya membuatnya hanya ingin mengurung diri di dalam kamar hingga jiwa dan raganya terasa lebih baik. Baiklah kalau itu mau Mbok, tapi seandainya Mbok ingin berkunjung atau tinggal di sini lagi, aku selalu menerima Mbok dengan senang hati. Hati-hati ya, Mbok, pesan Sedayu. Sampean juga hati-hati ya, Nak, balas perempuan itu sembari memeluk Sedayu dengan erat. Pagi itu di rumah Ki Sutopo sudah tampak kesibukan dadakan. Acara pernikahan yang dipercepat membuat pertunjukan wayang yang sedianya akan digelar minggu depan akhirnya dibatalkan. Ki Sutopo tidak ingin menunda-nunda lagi pernikahannya dengan Farida. Ia khawatir gadis itu akan berusaha melarikan diri lagi. Pun meski demikian, Ki Sutopo tetap bersikeras mengadakan jamuan makan dan mengundang teman-temannya untuk datang. Di sebuah rumah sudah ada seekor sapi dan 3 ekor kambing yang sudah disembelih dan siap diolah. Di dekat kebun dibuat semacam dapur. Para perempuan berkumpul di sana untuk menyiapkan bumbu untuk mengolah hewan sembelihan itu. Para lelaki mendirikan tenda dan menata meja kursi untuk menyambut para tamu undangan. Para remaja membuat hiasan dari janur kuning untuk membuat umbul-umbul dan menghiasi rumah. Ki Sutopo sibuk sana kemari memberi perintah. Sedangkan Farida, sang calon mempelai perempuannya, hanya duduk di atas ranjang, mengurung diri di dalam kamarnya. Mata gadis itu memerah dan sembab karena terlalu banyak menangis. Ki Slamet yang sibuk untuk membantu di luar, sesekali masuk ke kamar itu untuk menengok keadaan sang putri. Nyigati berusaha membujuk Farida untuk makan. Seorang tukang rias
Perempuan parubaya yang berdandan menor pun berusaha untuk membujuk Farida agar tersenyum. "Jangan cemberut terus, Nduk. Ini kan hari pernikahanmu, jadi kamu harus ayu dan mangklingi. Jangan nangis terus, matamu sudah merah dan bengkak itu loh. Nanti susah dirias," bujuk tukang rias itu. Perempuan itu tampak mulai jengkel karena riasannya sama sekali tidak mampu mengubah suasana hati Farida menjadi lebih cerah. Bujukan itu memang sama sekali tidak mempan. Farida membiarkan saja tukang rias itu mendandani wajah dan menata rambutnya. Ia tidak ingin menatap cermin untuk melihat hasilnya. Sedikit pun ia tidak peduli. Ingin rasanya ia berteriak kepada semua orang di rumah itu, mengumumkan kehamilannya agar Ki Sutopo membatalkan pernikahan mereka. Namun ia juga takut bila sampai hal itu membuat lelaki itu murka dan memicunya untuk menganiaya kedua orang tua Farida. Ia juga tidak ingin mempermalukan ayah ibunya. "Tapi sampai kapan kau akan merahasiakan kehamilanmu, Farida?" tanya hati kecilnya. "Entahlah, mungkin sampai aku menemukan cara untuk kabur lagi," jawabnya kepada diri sendiri. Hari semakin siang, para tamu mulai berdatangan. Mereka menyalami Ki Sutopo dan penasaran ingin melihat sang mempelai perempuan. Namun Farida tidak kunjung keluar dari kamarnya. Ki Sutopo yang geram bergegas mengentakkan kakinya menuju ke kamar Farida. Ia memandangi Farida yang duduk melamun saja dengan tatapan kosong. "Ayo cepat keluar, salami para tamu. Jangan bikin aku malu," sembur lelaki itu. Tangannya mencengkram lengan Farida dan menariknya untuk bangkit. Nyigati menurunkan kepala, menahan tangis saat melihat putrinya diperlakukan seperti itu. Farida menoleh hampa kepada sang ibu. Tanpa berkata apapun, ia bangkit dan menurut saja saat Ki Sutopo menggelandangnya ke ruang depan untuk bertemu penghulu. Sebentar lagi prosesi ijab kabul akan dilaksanakan. Farida tidak lagi membangkang, ia sudah benar-benar pasrah dan putus asa. Perlahan air matanya pun mengenang, mengaburkan bayangan siswa di pelupuk matanya. Lelaki itu kini hanyalah tinggal menjadi kenangan masa lalunya. Puluhan pasang mata di ruang tamu itu seakan mencengkram tubuh Farida, membuatnya sulit untuk bernafas. Meski sudah tidak terbilang berapa kali ia menikah, namun setiap pernikahan Ki Sutopo akan selalu mengundang keingintahuan penduduk di sekitar rumahnya. Benak mereka selalu bertanya-tanya, anak gadis siapa lagi yang akan dikorbankan untuk menjadi penebus hutang bagi orang tuanya. Ruang tamu itu pun penuh sesak oleh kehadiran warga sekitar. Bahkan ada yang berdesak-desakan berdiri memandangi dari pintu dan jendela. Proses ijab kabul mereka berlangsung sangat singkat. Ki Sutopo tersenyum lebar saat menyalami penghulu, para saksi, Ki Slamet sebagai wali nikah, serta para warga yang duduk di sekitarnya. Namun sebaliknya, tidak tergambar ekspresi apapun di wajah Farida. Raut muka gadis itu begitu datar, seolah tanpa nyawa. Ia pun segera bangkit dan menyelinap begitu saja masuk ke dalam kamarnya. Sudah lepas waktu asar saat Ki Sutopo masih sibuk menemui para tamunya. Farida masih saja mengurung diri di dalam kamar. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan pelan di pintu kamar. Nyigati dan Ki Slamet melangkah beriringan memasuki kamar yang beraroma bunga dan irisan daun pandan itu. Farida yang sedang duduk bergeming memandang keluar jendela, sama sekali tidak menoleh saat mereka mendekatinya. "Nduk, kami akan pulang sekarang," ujar Nyigati sembari menyentuh lembut lengan gadis itu yang masih mengenakan kebaya panjang berwarna putih. Terdengar tarikan nafas panjang Farida, seolah dari tadi ia sama sekali tidak bernafas. Raut wajah gadis itu begitu menyedihkan. Perlahan ia memutar tubuh dan memandangi kedua orang tuanya. "Mengapa tidak tinggal lebih lama, Mbok, Pak?" tanyanya. "Ki Sutopo sudah meminta kami untuk segera pulang. Ia bahkan sudah menyuruh kusir untuk menyiapkan kereta kuda yang akan mengantar kami." "Tidak apa, Nduk, kata Ki Sutopo, kami diizinkan untuk mengunjungimu kapan saja. Ia juga berjanji akan memberimu izin untuk mengunjungi kami," hibur Nyigati. Ki Slamet hanya diam sembari menatap Farida dengan ekspresi wajah yang sukar untuk dilukiskan. Farida mengusap wajah dengan kedua telapak tangannya. Ia terlihat amat lelah.
Perlahan ia merentangkan lengannya dan memeluk sang ibu dengan erat. "Semoga Simbok segera sembuh ya," bisiknya. Nyigati hanya menganggukkan kepalanya. Tenggorokannya serasa tersumbat menahan tangis. Farida beralih memeluk sang ayah. "Bapak, tolong jaga Simbok ya. Aku akan mengunjungi kalian sesering yang aku bisa," janji Farida. Tangis lelaki tua itu pun meledak. "Maafkan kami ya, Nduk." Cukup lama mereka bertiga saling berpelukan menguatkan. Akhirnya Ki Slamet dan Nyigati pun meninggalkan kamar itu. Mereka tidak ingin Farida mengiringi kepergian mereka hingga ke halaman. Mereka paham perasaan gadis itu yang tidak ingin bertemu dengan banyak orang yang masih berada di luar. Menjelang tengah malam, rumah itu pun mulai sepi. Satu persatu tamu sudah pergi meninggalkan rumah Ki Sutopo. Lelaki itu sudah menyuruh para pekerja yang menyiapkan pernikahannya untuk segera pulang ke rumah masing-masing. "Aku tidak ingin ada orang lain di rumah ini selain kami. Aku ingin menikmati malam pengantinku," pesannya kepada kedua orang anak buahnya yang malam itu ditugaskan untuk berjaga di luar rumah. Jadilah malam itu hanya Ki Sutopo, Farida, dan kedua orang penjaga di rumah itu. Ki Sutopo memasuki kamar Farida dengan hati berbunga-bunga. "Di mana kita akan melakukannya, Nduk? Di sini atau di kamarku?" tanya Ki Sutopo dengan mesra. Ia menghampiri Farida yang sedang berkutat menyisir rambutnya yang masih basah setelah selesai mandi. Farida bergidik saat jemari lelaki itu menggerayangi tengkuk dan bahunya. "Ada siapa saja yang masih berada di rumah ini, Ki?" tanya Farida sembari memandang sang suami dari pantulan cermin di hadapannya. "Hanya ada kita saja, Nduk. Juga ada Jarwo dan Triman di depan untuk berjaga-jaga." "Berjaga dari apa?" tanya Farida tajam. Ki Sutopo hanya diam mendengar pertanyaan itu. "Berjaga agar aku tidak kabur," tegas Farida. "Aku tidak akan kabur lagi, Ki. Sudah terlambat. Untuk apa? Toh sekarang aku sudah menyandang status sebagai istrimu," tukas Farida tanpa tedeng aling-aling. Senyuman sinis tersungging di bibirnya. "Lalu bagaimana mau Nduk?" tanya Ki Sutopo. Kali ini jemari lelaki itu mulai menyelinap ke balik kebaya Farida. "Aku malu kalau mereka mendengar apa yang akan kita lakukan, Ki. Ini adalah hal yang pertama buatku," dusta Farida. "Lebih baik suruh mereka pulang saja atau pergi dari rumah ini. Aku tidak ingin merasa terganggu," pintanya. Ki Sutopo menarik tangannya dan berdam singkat. "Baiklah, aku akan keluar dan menyuruh mereka pulang saja. Benar katamu, aku pun tidak ingin terusik oleh siapapun," ujar Ki Sutopo. "Oh ya Ki, satu hal lagi," potong Farida sebelum lelaki itu berbalik. "Lebih baik kita lakukan saja di kamar ini, tapi beri aku waktu sebentar untuk mempersiapkan diri." Ki Sutopo tersenyum lebar. "Tentu saja, Nduk. Apapun yang kamu mau," ujarnya. Farida segera mengunci pintu kamar itu setelah Ki Sutopo keluar. Lelaki itu menemui Jarwo dan Triman yang sedang asik bermain gaple di teras. "Wo, Man, kalian pulang saja. Malam ini ndak usah berjaga," perintah Ki Sutopo. Kedua lelaki itu menoleh dan menatap tidak percaya kepada sang juragan. "Beneran ini, Ndoro?" tanya Jarwo tidak yakin akan pendengarannya. Selama ini juragannya itu selalu mengomel apabila mereka datang terlambat, tapi malam ini malah justru menyuruh mereka pulang saja. "Ya, istriku tidak ingin ada yang mendengarkan kami. Maklumlah, anak perawan," jawab Ki Sutopo dengan senyuman lebar. Ucapan lelaki itu disambut tawa kedua anak buahnya. "Baiklah Ndoro, kami segera pulang saja. Selamat menikmati malam pertama, Ndoro," ujar Jarwo dibarengi dengan anggukan Triman. Kedua lelaki itu dengan riang bergegas meninggalkan rumah megah itu. Ki Sutopo segera mengunci pintu depan dan melangkah menuju kamar Farida dengan hati yang sungguh gembira. Ternyata rencana malam pertamanya dengan Farida begitu mulus. Gadis itu tidak berulas sedikit pun dan bahkan cenderung pasrah. Dengan tergesa ia mengetuk pintu kamar Farida. "Dok," panggilnya lembut. "Sebentar Ki," seru Farida dari dalam kamar. "Apa mereka sudah pulang?" tanyanya kembali. Sudah aku suruh mereka pulang kok," jawab Ki Sutopo. Tidak lama kemudian gadis itu pun membuka pintu kamarnya.
Harum semerbak bunga bercampur dengan wewangian yang memabukkan seketika menggoda penciuman Ki Sutopo. Lelaki tua itu begitu bergairah memandangi tubuh Farida yang hanya terlilit kain jarik tipis. "Kenapa lampunya kau matikan, Duk?" tanya Ki Sutopo. Ia berjalan memasuki kamar dengan tangan meraba-raba sepanjang dinding. "Aku malu bila kau melihat tubuh telanjangku, Ki," jawab Farida lembut. Ki Sutopo terkekeh mendengar jawaban itu. Ia segera menyergap dan mencium bau Farida saat gadis itu mengunci pintu kamar. Keadaan menjadi gelap gulita. Farida menggeliat, berusaha meloloskan diri dari dekapan lelaki tua itu. "Sebentar, Ki, naiklah ke atas ranjang dulu," bujuk Farida. Tanpa diperintah 2 kali, Ki Sutopo melucuti sendiri pakaiannya hingga tidak tersisa sehelai benang pun. Lalu ia menghempaskan diri di atas ranjang yang sangat harum. Dalam kegelapan ia tersenyum-senyum, membayangkan apa yang akan Farida lakukan untuknya. "Pejamkan matamu, Ki, santailah," perintah Farida. Ki Sutopo menuruti permintaan itu. Ia menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan sembari memejamkan mata. Tidak lama kemudian ia merasakan gerakan tubuh Farida yang naik ke atas ranjang. Lalu tiba-tiba terdengar suara seorang lelaki menggeram. "Jangan bergerak, Ki, atau belati ini akan menusuk lehermu." Ki Sutopo terkejut bukan kepalang. Ia berusaha bangkit dan bergerak, namun ia juga bisa merasakan sebuah ujung belati yang menusuk kulit lehernya. Kini mulai terasa pedih. Ki Sutopo menelan ludah dengan gugup dan ketakutan. Ia berusaha untuk tidak menggerakkan tubuh. Dalam keadaan panik, ia mencoba mengingat siapa pemilik suara itu. Siswo. Ya, benar. Itu suara Siswo. Ki Sutopo menjadi naik pitam sekaligus heran. Ada hubungan apa antara Siswo dengan istrinya? "Cepat ganti pakaian dan kemasi barang-barangmu, Dek. Tunggu aku di pintu belakang," teriak Siswo dalam kegelapan. Farida buru-buru mengenakan pakaiannya dan meraih tasnya yang sudah disiapkannya di bawah ranjang. Gadis itu berlari secepatnya dengan memeluk erat tasnya. Ia segera membuka pintu belakang. Tubuhnya gemetar saat menunggu Siswo di luar rumah. Ia mendengar suara berdebam beberapa kali. Farida hanya bisa berdoa semoga Siswo tidak terluka. Tidak lama kemudian Siswo pun berlari keluar. Dengan cepat ia meraih tangan Farida dan menariknya dalam kegelapan. Mereka tidak peduli akan duri yang menggores kulit mereka. Sekilas Farida melirik pada belati yang tergenggam di tangan kanan Siswo. Farida terkesiap. Di bawah sinar bulan, ia bisa dengan jelas melihat belati itu meneteskan cairan kental berwarna merah. Farida menelan ludah dengan gugup. Ia yakin sekali Siswo sudah membunuh Ki Sutopo. Farida tidak tahu kemana Siswo membawanya, namun lelaki itu seperti sangat yakin ke arah mana mereka menuju. Akhirnya mereka tiba di sebatang pohon dengan seekor kuda yang tertambat di bawahnya. Ternyata ada sebuah sungai kecil yang mengalir di dekat pohon itu. Siswo membawa belatinya dan membasuhnya di sana. Belati itu kembali bersih dan berkilat-kilat, menunjukkan ketajamannya. Siswo mengelapnya dengan ujung bajunya, lalu memasukkan belati itu ke dalam sarungnya yang terkait di pinggang Siswo. "Kakang membunuhnya?" tanya Farida takut-takut. Meski bahagia bisa meloloskan diri dari rumah itu, namun bayangan akan Siswo yang membunuh Ki Sutopo tidak urung membuatnya bergidik juga. "Aku terpaksa. Dia memberontak melawan, padahal aku hanya ingin menahannya sampai kita pergi. Kami bergumul. Dia berusaha merebut belatiku. Tidak sengaja aku menikamnya. Mungkin ia hanya terluka," ujar Siswo dengan tenang. "Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Sebentar lagi kita akan berada jauh sekali dari tempat ini. Kita akan menuju ke stasiun dan pergi ke tempat yang jauh. Kamu siap?" Farida hanya mengangguk dan menurut saja saat Siswo membantunya naik ke atas punggung kuda itu. Sepanjang perjalanan Farida teringat kembali saat siang tadi Siswo menyelinap memasuki kamarnya dengan menyamar sebagai pemuda yang mengantar pengiriman janur kuning dan bunga. Lelaki itu bersembunyi di kamar Farida dan menyelinap di bawah ranjangnya saat Ki Sutopo masuk. Farida berharap Ki Sutopo hanya terluka, namun ia tidak ingin kedua orang tuanya menjadi sasaran amarah lelaki itu lagi. Namun ternyata Siswo berdusta. Keesokan paginya,
Mbok Yah yang datang untuk memasak menemukan lelaki itu mati bersimbah darah dengan leher yang nyaris putus serta banyak luka tikaman di perutnya. Wajah lelaki itu tertutup bantal dengan mata melotot dan mulut menganga lebar. Perempuan itu berteriak histeris memanggil para warga. Ternyata sejak awal Siswo memang berniat ingin menghabisi lelaki itu. Sehari sebelumnya, sepeninggal Sedayu dan Bayu Putra, hati Siswo begitu gelisah memikirkan keselamatan Farida dan calon anak mereka. Ia ingin segera kembali ke Girilaya. Melihat gerak-geriknya yang tidak tenang, Pardi, salah seorang temannya pun bertanya, "Siapa perempuan itu, Wok? Ada apa dia mencarimu? Sepertinya ada masalah yang serius sekali." Mendengar pertanyaan itu membuat Siswo tidak mampu memendam lagi perasaannya. Dengan mata yang berkaca-kaca ia bercerita tentang kemalangan Farida dan calon bayi mereka. Meski Siswo mengakui sudah melakukan kesalahan, namun teman-temannya merasa jatuh iba kepada Siswo dan Farida. Lekwanto, salah satu seorang penebang kayu yang paling tua di antara mereka, tiba-tiba mengulurkan sejumlah uang kepada Siswo. "Pakailah uang ini dulu, Wok. Aku belum membutuhkannya. Toh setiap hari juga kita dikirim makan oleh mandor. Lagi pula, aku juga bekerja hanya untuk diriku sendiri," ujarnya. Tanpa diduga sikap Lekwanto juga diikuti oleh teman-temannya yang lain. Mereka memberikan sisa uang mereka untuk Siswo dan menyuruhnya untuk segera menjemput Farida. Malam itu juga Siswo membawa barang secukupnya lalu berjalan kaki ke jalan raya untuk mencari tumpangan kendaraan yang menuju ke arah stasiun kota. Beruntunglah, sebuah truk pengangkut kayu gelondongan mengizinkannya menumpang dan bahkan mengantarkannya hingga ke depan stasiun. Ia tiba di sana saat hampir tengah malam. Malam itu, Siswo tidur di emperan stasiun. Pagi harinya ia berada di kereta yang sama dengan Sedayu. Namun sayangnya, ia tidak melihat gadis itu. Siswo hanya berpikir mungkin Sedayu masih menginap di Jogja bersama lelaki yang mengantarnya. Setibanya di stasiun tujuan, Siswo menyempatkan diri mencari warung makan yang berderet di depan stasiun. Rasa lelah sepanjang perjalanan dan pikiran yang penat membuatnya luar biasa lapar. Saat sedang menikmati makannya di sebuah warteg, tanpa sengaja ia mendengar percakapan dua orang pengunjung warung yang membicarakan tentang Ki Sutopo yang akan melangsungkan pernikahannya dengan Farida pada esok lusa. Saat itulah Siswo sudah tahu bahwa Farida sudah tidak tinggal lagi di rumah Sedayu. Kemarahan Siswo pun meluap-luap. Setibanya di Girilaya, ia tidak ingin membuang-buang waktu. Siswo tidak langsung pulang ke rumah ibunya. Ia memutuskan untuk segera menemui salah seorang temannya dan meminjam seekor kuda darinya untuk menjemput Farida. Tidak lupa ia membeli sebilah belati dan mengasahnya hingga tajam berkilat. Sementara itu di rumah Sedayu, di malam yang sama saat menjelang kematian Ki Sutopo, sepeninggal Nyi Suti, rumah itu kembali terasa sepi dan lengang. Setelah makan, Sedayu menghabiskan waktu untuk membongkar tas yang dibawanya ke Jogja, lalu menata barang-barangnya kembali ke tempat semula. Saat ia sedang sibuk membersihkan rumah, tiba-tiba saja terdengar pintu depan yang terbanting. Bergegas Sedayu berlari ke depan. Ia mengernyit keheranan. Mengapa angin kencang datang tiba-tiba? Pohon kapuk di seberang rumahnya tampak meliuk-liuk dahannya terkena angin. Siluetnya tampak mengerikan, berlatar langit senja yang mulai gelap. Dahan pohon mangga pun mengeluarkan suara berderak-derak. Beberapa rantingnya sudah patah bertebaran di halaman rumah. Dengan perasaan takut lekas-lekas, Sedayu mengunci pintu depan. Sedayu duduk di kamarnya untuk menenangkan diri. Entah mengapa, ia mempunyai firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia merasa gelisah. Diam-diam ia menyesali keputusannya yang menyetujui Nyi Suti kembali ke rumahnya. Seandainya ia bersikeras mencegah, pasti perempuan itu akan bersedia untuk tetap tinggal menemaninya di rumah ini. Tapi semua sudah terlanjur. Kini ia hanya sendirian. Mendadak terlintas ide untuk pergi ke rumah ibunya saja. Toh malam belum begitu larut. Pasti masih ada satu orang yang akan ia temui di sepanjang jalan. Tidak ingin membuang waktu, Sedayu segera berganti pakaian dan menyiapkan beberapa barang yang akan dibawanya ke rumah Nyai Sumira. Hanya beberapa menit kemudian, ia sudah siap untuk meninggalkan rumah. Meski yakin sekali tidak akan ada dokar yang lewat malam ini,
Namun Sedayu tetap bertekad untuk pergi ke rumah sang ibu dengan berjalan kaki. Ia berencana untuk menempuh jalan utama sehingga akan berpapasan dengan orang-orang di jalan. Saat sedang berkutat untuk mengunci pintu, tiba-tiba terdengar lirih bisikan di balik punggungnya. "Jangan pergi." Sedayu seketika membeku, darahnya tersirap. Ia tidak berani menoleh ke belakang untuk memastikan. Meski ia yakin sekali bahwa suara yang baru saja didengarnya bukanlah sekedar halusinasi belaka. Suara itu terasa berasal dari tempat yang jauh dan menggema, namun terdengar sangat jelas. Tangan Sedayu masih menempel di gagang pintu. Ia kebingungan. Belum sempat hilang rasa terkejutnya, tiba-tiba terdengar lagi suara tanpa wujud. "Masuk!" Kali ini suara itu terdengar berbeda dari sebelumnya. Suaranya seperti tepat dibisikkan di belakang telinga, membuat Sedayu merinding. Sejenak Sedayu kebingungan untuk memutuskan apakah akan tetap pergi atau tinggal saja di rumahnya. "Masuk!" Suara itu kini terdengar lagi. Nadanya mendesak. Bagai kerbau dicocok hidung, Sedayu segera memutar kembali anak kunci dan masuk ke dalam rumah. Di dalam terasa lebih hangat saat pintu kembali tertutup dan terkunci. Sedayu meletakkan tasnya di atas meja, lalu berjalan menuju ke kamarnya dan menyalakan lampu templok. Di atas ranjang ia duduk termangu seperti orang linglung. Akhirnya karena tidak tahu lagi harus berbuat apa, Sedayu pun menarik selimut dan mencoba untuk tidur. Saat sudah terlelap, tiba-tiba saja Sedayu terbangun lagi karena merasakan hawa dingin yang begitu menyengat hingga ke tulang. Membuatnya menggigil. Perlahan ia membuka mata. Lampu templok itu masih menyala dengan sinarnya yang temaram meliuk terang. Namun suatu keganjilan terjadi. Sedayu melihat semacam kabut yang mengambang di sekeliling ranjangnya, membuat pandangannya menjadi kabur. Tertegun dengan pemandangan aneh itu, perlahan Sedayu beringsut duduk dan bersandar pada kepala ranjang. Seumur hidupnya, baru pertama kali ini ia melihat kabut pekat memasuki rumah. Gumpalan kabut itu tiba-tiba terbagi menjadi 3 bagian. Di samping kanan dan kiri, serta di bagian kaki ranjang, kabut itu berputar-putar, semakin meninggi dan membentuk sosok manusia. Sedayu terkesiap, matanya membelalak memperhatikan masing-masing gumpalan itu satu persatu. Ia ketakutan, tapi entah mengapa ia tidak bisa berteriak meski mulutnya sudah setengah terbuka. Buku-buku jarinya menjadi memutih saat mencengkram spray dengan begitu kuatnya. Ketiga gumpalan kabut itu perlahan membentuk 3 sosok yang berbeda. Sosok 3 orang lelaki. Dari perawakannya, Sedayu mengenali ketiga perwujudan itu: Ajisaka, Mahesa, dan Warto. Perwujudan mereka pun semakin jelas, bahkan Sedayu seperti bisa melihat senyuman di wajah-wajah mereka. Sedayu merasa nyaris pingsan, tubuhnya menjadi kaku, namun matanya tetap bisa melirik dan menatap mereka bergantian. Lalu tiba-tiba merasakan tubuhnya menghangat dan perlahan menjadi panas. Panas dan sangat panas hingga peluhnya bercucuran. Sedayu hendak bangkit, namun ia tidak sanggup. Ia pun membaringkan diri, nafasnya terengah-engah kepanasan. Ketiga sosok para mantan suaminya dalam wujud kabut transparan itu terus berdiri diam memandanginya. Sedayu mulai merasakan mual dan kesakitan, seolah ada sesuatu yang mendesak ingin keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba ketiga sosok itu mengeluarkan suara seperti gumaman. Awalnya terdengar lamban dan hanya seperti bisikan, namun lama-kelamaan semakin keras dan cepat hingga membuat gendang telinga Sedayu terasa sakit. Ketiga sosok itu seperti merapal mantra. Tubuh yang terasa panas dan rasa sakit pada telinganya membuat Sedayu tidak tahan lagi. Ia mulai berteriak kesakitan. Ia ingin bangkit dari ranjang, namun tubuhnya terasa seperti terpaku di sana. Di saat yang bersamaan dengan waktu kematian Ki Sutopo, tiba Sedayu mengeluarkan suara menggelegak dari kerongkongannya. Ia mual luar biasa, mulutnya membuka dengan lidah terjulur dan bola mata nyaris keluar. Seakan ia sedang bersusah payah mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Jemari Sedayu meraba-raba mencari pegangan di sisi tubuhnya. Kedua kakinya kaku dalam posisi lurus mengejang. Ia benar-benar sangat menderita.
Seiring dengan gumaman ketiga sosok itu yang semakin memekakan telinga, tubuh Sedayu pun berentak-entak hingga membuat ranjangnya bergetar. Tiba-tiba saja Sedayu melolong kesakitan. Bersamaan dengan itu, keluarlah sebentuk asap hitam yang menggulung keluar dari mulutnya. Asap hitam itu berukuran besar, mirip seperti tubuh seekor ular yang meliuk keluar dari sarangnya. Di ujung gumpalan asap itu terbentuk seperti sebuah kepala yang berambut hitam panjang, meriap-riap dengan wajah yang kosong dan mulut membuka lebar. Rongga mulutnya berwarna semerah darah, sewarna dengan bola mata makhluk itu yang melotot lebar. Makhluk yang keluar dari mulut Sedayu itu mengeluarkan lolongan kesakitan. Ia terus meliuk dan membumbung hingga atap rumah, lalu menghilang menembus genteng. Saat ujung ekor makhluk itu meninggalkan tubuh Sedayu, tubuh perempuan itu pun menghentak sekali lagi. Lalu ia terkulai lemas dan jatuh pingsan dalam kondisi basah kuyup, bersimbah peluh dan air mata. Perlahan keadaan kembali tenang. Angin kencang yang semula menderu-deru di luar rumah kini mulai mereda. Ketiga sosok berwujud Aji Saka, Mahesa dan Warto itu pun tertunduk memandangi tubuh Sedayu dengan takzim. Gumaman mereka pun kini telah berhenti. Wujud ketiga sosok itu mulai menipis dan lama-lama menghilang satu persatu. Suasana rumah itu pun kini sunyi senyap. Suara jangkrik yang sempat berhenti kini mulai terdengar lagi. Kamar yang semula terasa amat panas kini perlahan terasa mulai dingin. Hari sudah hampir menjelang dini hari. Sedayu belum juga siuman. Sedayu terbangun karena mendengar teriakan Nyai Sumirah yang memanggil-manggilnya dari halaman sembari menggedor-gedor pintu rumahnya. "Sedayu, Dayu, buka pintunya, Nduk!" teriak Nyai Sumirah. Sedayu mencoba berteriak memberi jawaban. "Iya, Mbok, sebentar." Tapi ternyata hanya bisikan lemah yang terlontar dari bibirnya. Nyai Sumirah tidak mungkin bisa mendengar suaranya. Perempuan itu terus saja memanggil nama Sedayu dengan nada cemas. Sedayu mengerjapkan mata beberapa kali. Hari sudah terang rupanya. Ia memandangi tubuhnya yang masih berpakaian lengkap seperti semalam saat ia hendak menuju ke rumah ibunya. Sedayu memaksakan diri untuk bangkit meski tubuhnya terasa nyeri dan gemetar. Tertatih ia menuju ke pintu depan sambil berkata, "Iya, Mbok, sebentar." Nyai Sumirah menerjang tidak sabar saat pintu itu terbuka. "Duh Gusti, tak kira kamu kemana, Nduk? Ada kabar gembira." Seketika wajah Nyai Sumirah sumringah, matanya berbinar-binar bahagia. Sedayu memandangnya keheranan tanpa berkata apapun. Otaknya belum mampu merespon ucapan Nyai Sumirah dengan cepat. Nyai Sumirah segera menutup dan mengunci pintu, lalu menggelandang Sedayu kembali ke kamarnya. "Ki Sutopo mati, Nduk. Lelaki jahat itu sudah mati. Ia dibunuh seseorang tadi malam," seru Nyai Sumirah. "Mati? Dibunuh?" tanya Sedayu linglung. "Iya, dia dibunuh di malam pengantinnya dengan gadis muda dari kampung sebelah." Kesadaran menghentak di pikiran Sedayu. Jantungnya seketika memompa dengan cepat. "Ia dibunuh oleh istrinya?" "Tidak, istrinya diculik pembunuh itu. Yang membunuh pasti seorang lelaki," kata pembantu Ki Sutopo. "Istri barunya bertubuh kecil mungil. Tidak mungkin ia bisa melawan Ki Sutopo, apalagi membunuhnya dengan sadis seperti itu. Lagi pula, ia juga menghilang dari rumah itu. Pasti diculik." Kalimat Nyai Sumirah selanjutnya hanya melintas begitu saja di telinga Sedayu. Di pikirannya seketika hanya terpampang dua buah nama dan sosok, Farida dan Siswo. Siapa lagi pelakunya kalau bukan mereka? "Buka pakaianmu, Nduk," perintah Nyai Sumirah tiba-tiba. Apa, Mbok?" Sedayu tertegun dan tidak mengerti. Nyai Sumirah segera saja melucuti kancing kebaya Sedayu tanpa diminta. "Si Mbok ingin melihat raja di punggungmu," ujarnya tegas. Saat semua kancing terlepas dan Nyai Sumirah melempar kebaya itu ke atas ranjang, perempuan itu membalikkan tubuh Sedayu hingga posisinya menjadi membelakanginya. Terdengar seruan tertahan Nyai Sumirah. "Duh Gusti, matur suwun sangat." Lalu seketika perempuan itu bersujud syukur di atas lantai kamar. Sedayu mengulurkan tangan menyentuh bagian bawah punggungnya. Seketika air mata merebak mengenangi matanya.
Raja berbentuk ular di bawah kulitnya kini sama sekali hilang. Permukaan kulit punggungnya terasa halus dan rata. Tidak ada lagi tonjolan raja berbentuk ular seperti sebelumnya. Ia telah terbebas dari kuasa makhluk suruhan Ki Sutopo seiring dengan kematian lelaki itu. Beberapa bulan kemudian, sebuah mobil berhenti di halaman rumah Sedayu. Si pemilik rumah bergegas menuju ke halaman untuk melihat siapa tamu yang datang. Sedayu terkejut saat mengetahui tamunya adalah Bayu Putra. Mengapa lelaki itu tidak mengirimiku sepucuk surat sebelum ia datang? Tanya Sedayu dalam hati. Bayu Putra membuka pintu mobil dan melangkah menghampiri Sedayu dengan senyuman lebar. Aku sempat khawatir kalau kau tidak berada di rumah yuk, ujarnya. Tumben Kakang Dolan, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Ada apa gerangan? Silakan masuk Kang. Sedayu membuka pintunya lebar-lebar dan menyisi untuk memberi jalan bagi Bayu Putra. Lelaki itu masuk lalu menghempaskan tubuhnya ke kursi tamu. Sejak pertemuan terakhir mereka di rumah Galuh, Sedayu tidak pernah berjumpa lagi dengan Bayu Putra. Meski sesekali mereka saling bertukar kabar melalui surat, Sedayu agak canggung bertemu kembali dengan lelaki itu. Bayu Putra kini tampak lebih tegap dan berisi. Wajah tampannya pun ditumbuhi cabang tipis. Aku ada urusan sedikit ke kampung sebelah yuk. Bila kau tidak keberatan, aku ingin mengajakmu serta menemaniku ke sana. Pangkal alis Sedayu tertaut. Ada urusan apa Kang? Bayu Putra tersenyum. Oh ya, sebentar. Aku bikinkan minum dulu ya. Tanpa menunggu jawaban, Sedayu menuju ke dapur. Tidak lama kemudian ia kembali ke ruang tamu dengan nampan berisi 2 buah gelas teh. Silakan diminum dulu Kang, ujar Sedayu. Suwun yuk. Bayu Putra meminum tehnya pelan-pelan, lalu meletakkan gelasnya dengan hati-hati ke atas permukaan meja. Sudah sejak lama aku ingin bercerita yuk, tapi tiap kali ku goreskan pena, rasanya aku tidak bisa kalau harus menyampaikannya lewat surat. Dada Sedayu berdetak cepat. Tiba-tiba ia teringat akan mendiang suami keduanya, Mahesa. Lelaki itu dulu menyatakan cintanya melalui sepucuk surat. Jangan menyatakan cinta padaku, jaga Sedayu dalam hati. Sungguh ia merasa belum siap. Pikiran itu sedikit membuat Sedayu gugup, apalagi karena Bayu Putra yang terus memandanginya lekat-lekat. Begini yuk, aku harus ke rumah Ki Slamet dan Nyi Gati untuk menyampaikan pesan dan sejumlah uang untuk mereka dari Siswo dan Farida. Ucapan itu membuat Sedayu terperangah. Itu kejutan yang sama sekali tidak pernah ia duga sebelumnya. Bagaimana mungkin? Oh ya, bagaimana Kakang bisa bertemu dengan mereka? Sedayu terdiam sedetik, menerawang dan menghitung. Anaknya sudah lahirkah? Aku sering menemui mereka yuk. Anak mereka perempuan, ujar Bayu Putra sambil tersenyum. Apakah mereka yang Sedayu tidak sanggup meneruskan kalimatnya, tapi tampaknya Bayu Putra sudah paham maksudnya. Lelaki itu menghela nafas panjang. Benar, Siswo yang melakukannya. Sedayu terduduk lemas mendengar jawaban itu, meski sudah sejak semula ia menduganya. Mereka tinggal di suatu tempat. Mereka meminta aku untuk menjemputmu agar kau bisa datang ke sana bersamaku. Siswo dan Farida ingin berterima kasih padamu. Namun untuk saat ini mereka belum bisa kemana-mana. Bayi mereka masih terlalu kecil. Sedayu meneguk ludah. Tenggorokannya terasa kering kerontang, meski dari tadi ia sudah beberapa kali meneguk tehnya. Lalu apakah Kakang akan mengajak Ki Slamet dan Nyi Gati untuk menemui mereka? Hanya kalau kedua orang tua Farida itu mau yuk. Baik Siswo maupun Farida tidak tahu bagaimana tanggapan Ki Slamet dan Nyi Gati tentang peristiwa malam itu. Mereka takut bila kedua orang tua Farida tidak mau menerima mereka lagi. Itu sebabnya aku yang menawarkan diri untuk menemui mereka dan sekalian mampir ke rumah untuk menemuimu. Sedayu menatap permukaan meja dengan tatapan kosong. Ia benar-benar kehilangan kata-kata. Jadi, apakah kamu mau ikut aku ke sana? Aku sangat berharap kau mau menemaniku menemui mereka, bujuk Bayu Putra. Sedayu tampak bimbang sejenak, namun akhirnya ia pun mengangguk. Baiklah Kang, tunggu sebentar, aku berganti pakaian dulu. Bayu Putra mengangguk dan tersenyum. Sedayu pun bergegas menuju ke kamarnya. Beberapa menit kemudian mereka sudah siap berangkat. Di perjalanan mereka pun mengobrol.
Bagaimana Kakang bisa bertemu kembali dengan mereka? Tanya Sedayu penasaran. Beberapa minggu setelah kejadian itu, siswa mencari dan menemuiku. Ia menceritakan semua yang telah ia lakukan. Akhirnya aku pun mengunjungi Farida dan anak mereka di rumah mereka. Sudah sekitar 3 kali aku menemui mereka. Sedayu mengangguk-angguk. Bagaimana keadaan Farida? Ia sehat dan bahagia. Anaknya juga sehat dan cantik pula. Ada kelegaan tersendiri di hati Sedayu mendengar kabar itu. Hanya kita, Nyi Suti, dan kedua orang tua Farida yang tahu keberadaan mereka. Yuk, simpanlah rahasia ini untuk kita saja, pesan Bayu Putra. Tentu saja, Kang, gumam Sedayu lirik. Oh ya, siswa telah membunuh lelaki itu. Selain bertujuan untuk menyelamatkan Farida, ia juga bertekad untuk melepaskanmu dari kutukan bau lawean. Ia tahu syarat untuk melepaskan kutukan itu adalah dengan cara membunuh pelaku pengirimnya. Itu cara dia menunjukkan rasa terima kasihnya kepadamu karena telah membantu mereka. Sedayu berkaca-kaca, ia sangat terharu. Kenangan saat siswa yang dulu selalu mengganggu dan mencemoohnya kini berganti menjadi rasa segan terhadap lelaki itu. Nah, siswa ingin tahu, apa kau memang sudah benar-benar lepas dari kutukan itu? Yuk. Sedayu tersenyum getir. Entahlah, Kang, rahasia di tubuhku memang sudah hilang tepat bersamaan dengan kejadian malam itu. Namun tentu saja aku tidak tahu apakah aku sudah benar-benar terlepas atau belum dari kutukan itu. Hanya ada satu cara untuk membuktikannya. Yuk. Sedayu menoleh kepada Bayu Putra. Ia terpikir untuk menemui Mbak Ratri dan bertanya kepada dukun tua itu. Apakah kita harus bertanya kepada Mbak Ratri, Kang? Bayu Putra tertawa pelan. Tidak usah, Yuk. Pembuktiannya sangat mudah kok. Dan aku yakin kamu memang sudah benar-benar lepas dari kutukan itu. Bagaimana caranya? Bagaimana Kakang bisa yakin? Maka menikahlah denganku. Akan kubuktikan bahwa mimpi burukmu telah berakhir, jawab Bayu Putra sungguh-sungguh. Sedayu tertegun. Ia memang yakin bahwa makhluk jahat yang pernah menguasai tubuhnya kini telah pergi dan tidak akan kembali lagi. Namun apakah arwah ketiga orang suaminya akan mengikhlaskan dimiliki oleh lelaki selanjutnya? Sedangkan arwah mereka bertiga masih saja sering menampakkan diri bergantian di depan Sedayu hingga saat ini. Bahkan kini Sedayu bisa melihat dari kaca atas spion atas mobil sosok Warto sedang duduk di kursi belakang mereka. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.